latar belakang eh, sekolah untuk mengadakan smart water station itu tentu saja eh, sekolah ingin memberi fasilitas air minum yang layak, ya, yang baik, gratis. Jelas penggunaan botol kaca dan smart water station tujuan utamanya adalah mengurangi terciptanya sampah yang diakibatkan oleh keperluan minum misalnya, ini karena ini berkenaan dengan minum ya. Karena kalau kita lihat perilaku anak muda itu memang ada kecenderungan semuanya kepingin praktis dan gampang begitu. Tetapi mereka sangat tidak menyadari ya, dengan kepraktisan ini seringkali mereka tidak sadar bahwa ini akan menjadi masalah. Sekolah sangat prihatin dengan hal-hal seperti ini, maka kita selalu berupaya ya mengurangi. Salah satunya adalah implementasi aturan yang kami terapkan di sekolah itu. Ketika remaja lain sibuk dengan gawai dan bergaul di pusat-pusat perbelanjaan, 30 siswa sekolah menengah atas Kolese de Brito, Yogyakarta, memilih bergaul dengan sampah dan pengumpulnya di tempat pembuangan akhir Malang, Jawa Timur. Selama di TPA Malang, para pelajar ini didampingi oleh Bribka Seladi, purnawirawan polisi yang menjadi pengumpul sampah. Oleh Bribka Seladi, anak-anak diajarkan memilah dan menata botol bekas minuman. Pekerjaan yang terlihat sederhana, namun membutuhkan ketekunan. Di antara kesibukan di TPA, Bribka Seladi mengajarkan para pelajar pentingnya kejujuran dan sikap hidup sederhana. Sekolah ini dikelola oleh para Yesuit, di mana mereka menghayati spiritualitas Ignatian. Nah, spiritualitas Ignatian itu selalu menghayati bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup sehari-hari, dalam dunia yang real. Maka kami mengajak siswa untuk masuk dalam dunia yang real dan menemukan Tuhan dalam keseharian itu. Live In itu menjadi tempat formasi bagi siswa dalam hal mengolah kecerdasan emosional. Kalau selama di sekolah itu banyak diajari untuk berhitung, matematika, lalu sains dan seterusnya, itu sifatnya akademis dan kognitif, maka Live In ini menjadi formasi kecerdasan emosional. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa kami memilih program Live In di tempat-tempat yang menuntut orang bekerja keras. Live In ini kan selalu menantang siswa-siswanya dalam situasi-situasi ekstrim dan tapal batas itu. Ketidaknyamanan seperti di tempat sampah Pak Seladi di Malang sana, atau di Cilincing. Situasi yang sungguh tidak nyaman, sungguh tidak biasa kita hadapi. Responnya secara umum itu banyak siswa itu mengalami transformasi gitu. Paling tidak mengalami perubahan sudut pandang dalam menghadapi kenyataan dunia itu. Bahwa di luar sana ada banyak orang berjuang dengan sangat keras untuk mendapatkan katakanlah nasi begitu ya. Ya, itu menjadi semangat mereka bahwa orang lain berjuang sekeras itu. Bagaimana dengan saya? Kalau dampak baiknya dari Live In itu dari aku pribadi, aku bisa lebih menghargai pekerjaan orang lain, terus menerima apa adanya apa yang aku punya, terus bisa lebih bersyukur, soalnya banyak banget gitu loh orang yang jauh lebih kurang beruntung atau bahkan di bawah kita yang harus mati-matian bekerja untuk menghidupi keluarganya gitu sih. Menarik tentu saja bagi teman-teman De Brito itu yang notabene adalah orang muda gitu ya. Orang muda itu kan butuh tantangan, butuh hal baru. Dan persis Live In ini memberi banyak tantangan. Ada anak yang tidak pernah bersentuhan dengan katakanlah kotor-kotor gitu, dengan sampah, maka ada yang dikirim ke tempat sampah menjadi pemulung di sana. Dan di sana belajar istilahnya mengais rezeki dari apa yang biasa dibuangnya dengan mudah gitu. Yang pasti itu jijik ya, pertama kali dapet di situ. Karena kan sebelumnya kita nggak ngerti mau ditempatin di mana.
Nah, akhirnya kita dapat di situ, kita first impression-nya tuh jijik karena mungkin di situ. Nah, habis itu di situ kita dituntut untuk ngilangin rasa jijik itu loh. Kita ditempatkan di mana aja harus siap untuk berhadapan dengan sampah sekalipun, yang itu pun dari hasil kita hasilkan gitu dari kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan studi ekskursi, dan tadi ada hubungannya dengan misi sekolah, yaitu ingin mengajak para siswa secara nyata, melihat secara langsung, bersentuhan, membadankan bagaimana kita itu melestarikan lingkungan hidup, sekalipun itu kita hanya ambil bagian hanya sekian persen saja. Tapi paling tidak ketika mereka merasakan bersentuhan langsung, bahaya tangan, badan, dan cucuran keringat, mencium aroma sampah. Tapi inilah salah satu cara membadankan pengetahuan, pengalaman itu, dan saya yakin ini tidak bisa kita dapatkan pendidikan model ini hanya ketika berada dalam lingkup kelas, lingkup sekolah, dan itu harus kita buat di luar kelas, yaitu di luar sekolah. De Brito ini punya concern juga tentang isu lingkungan hidup ya. Maka bagaimana krisis lingkungan hidup ini sendiri coba dijelaskan pada siswa dengan cara yang berbeda. Kalau di kelas itu kita menjelaskan dengan ya mungkin dengan materi, buku, teori gitu. Tapi kita lihat langsung di lapangan bagaimana kerusakan lingkungan hidup itu sungguh nyata. Bagaimana budaya buang sampah sembarangan, gimana throw away culture, sedikit langsung buang, kita beli alat baru rusak sedikit, tidak diperbaiki tapi langsung dibuang. Dan pada akhirnya akumulasi dari perilaku-perilaku kita seperti ini melahirkan kengerian yang tercermin atau tersimbolkan dalam tempat sampah kita itu. Nah, maka dihadapkan pada realita dunia yang tidak baik-baik saja ini, siswa De Brito diajak, kamu sudah melakukan apa, kamu ingin berbuat apa bagi isu ini, bagi dunia yang tidak baik-baik saja. Apakah kamu hanya mau menjadi penonton, menjadi turis, atau kamu menjadi bagian dari perjuangan untuk memperbaiki situasi yang krisis ini? Kita harus bersama-sama dengan instansi lain ya untuk mewujudkan bahwa lingkungan bersih bebas sampah itu harus kita upayakan. Itu merupakan cita-cita yang baik dan mungkin tidak hanya berupa ajakan dari sekolah, tetapi juga merupakan kesadaran bersama. Kita khawatir bahwa sampah yang tidak bisa didaur ulang ini akan menjadi polutan, lalu akhirnya akan berdampak yang buruk pada lingkungan. Kita kayak lebih meminimalisir penggunaan sampah plastik. Terus untuk kita sendiri kita harus lebih menimbulkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sih ya. Karena setelah jadi live ini tuh juga kaget gitu loh, banyak banget sampah yang kita timbulkan, kita hasilkan setiap hari itu numpuk banyak banget. Jadi kita harus lebih sadar untuk penting mengurangi sampah plastik.